Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Ya, kita berjumpa lagi ya di perkuliahan online mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, kita lanjutkan ya, saudara, penjelasan teori dari saya. Kemarin sudah eh, banyak ya kita bahas ya, 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan teori perubahan sosial budaya menurut Ferdinand Tonis. Ya, sekarang kita langsung ke slide Ferdinand Tonis. Baik. Apa yang disampaikan Ferdinand Tonis ini sebenarnya tidak jauh beda ya dengan para pendahulunya. Ya, Ferdinand Tonis menjelaskan bahwa ya perubahan sosial di masyarakat ya terjadi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ya, yang ini disebabkan karena faktor berpikir rasional, gitu, perubahan orientasi hidup ya yang lebih baik di masa yang akan datang, dan juga pandangan tentang aturan dan sistem organisasi. Ya, aturan-aturan lama, aturan-aturan tradisional yang sudah usang, yang kemudian masyarakat ingin hidup dengan lebih baik lagi, lebih bebas lagi, lebih demokrasi lagi, ya. Dan juga sistem organisasi yang tradisional, gitu, belibet, banyak aturan dan sebagainya, menuju tata kehidupan yang lebih, sistem organisasi yang lebih modern. Nah, ini faktor-faktornya ya, perubahan dari tradisional ke modern. Nah, dalam melihat perkembangan masyarakat itu, Tonis kemudian membuat dua istilah yang bisa ya untuk menggambarkan karakteristik dua masyarakat tersebut, yaitu Tonis menjelaskan dengan istilah Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ya, kita diskusikan satu persatu, saudara. Ya, apa itu Gemeinschaft dan juga Gesellschaft. Ya, sekali lagi ya saya sampaikan, ini pun juga tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Emil Durkheim ya tentang solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ya, saya jelaskan satu persatu dulu ya. Dimulai dari sini, Gemeinschaft ya. Nah, ini karakteristik pada masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang kuat ya. Nah, hubungan sosial kuat ini karena apa ya, diikat oleh satu hubungan emosional, kekeluargaan, paseduluran, atau guyub, atau apa nyengkuyung, atau apalagi ya istilah lokal yang kita kenal ya di masyarakat kita. Ya, interaksi antar individu juga frekuensinya masih tinggi, dan juga kesamaan di dalam keinginan dan tindakan yang ada di dalam masyarakat. Ya, nah, sekali lagi ya, dikotomi Gemeinschaft dan Gesellschaft ini juga biasanya banyak digunakan oleh orang ya untuk membedakan masyarakat karakteristik pedesaan dengan perkotaan. Ya, masyarakat perdesaan tentu akan diidentifikasikan dengan karakteristik Gemeinschaft ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Sedangkan masyarakat perkotaan akan diidentifikasikan dengan ini tadi Gesellschaft ya, di mana hubungan sosial masyarakat itu lemah ya, antar individu tidak saling kenal ya. Jadi apa istilahnya ya, individualis ya, masyarakat perkotaan yang hidup di perumahan-perumahan yang ya tersekat-sekat begitu dan sebagainya ya, sebagian besar pendatang bisa jadi gitu kan. Nah ya, sehingga itu tadi ditambah lagi dengan kesibukan pekerjaan yang bisa jadi ya dari pagi sampai malam itu di tempat kerja ya, malam di rumah di sekitar lingkungan masyarakatnya. Ya, sudah tidak punya waktu lagi. Ya, ini mengakibatkan hubungan sosial lemah, antar individu tidak saling kenal ya, dan juga nilai dan norma yang kurang berperan dengan baik. Ya, ini makanya dalam beberapa kasus ya, tingkat kriminalitas di perkotaan cenderung lebih tinggi ya daripada di pedesaan. Ya. Nah, ini dua karakteristik Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ya. Nah, karakter yang berikutnya ya,
Tonis menyebut Gemenskaf itu sebagai Wesen will, ya, atau kehendak, ya, kehendak yang didasarkan pada keyakinan, pada kepercayaan, pada ajaran-ajaran agama masing-masing. Ya, jadi ini sifatnya lebih pada intuitif, keimanan kepada sesuatu yang diyakini benar. Nah, ini tanpa kemudian merasionalkan mengapa tindakan saya, mengapa kehendak saya harus begini, harus begitu, ya. Jadi ada nilai-nilai yang sifatnya dogmatis, sifatnya yaitu tadi, ya, keyakinan, ya, itu sehingga kemudian mengarahkan kehendak seseorang untuk bertindak, berperilaku. Berbeda dengan Gesellschaft, ya, Tonis menyebutnya dengan istilah Kunwil, ya. Jadi kehendak yang berakar pada manusia, yang punya tujuan dan bersifat rasional. Nah, ini kan terlihat jelas perbedaannya antara Gemenskaf dan Gesellschaft. Tadi Gemenskaf, ya, berakar pada keyakinan, ya, berakar pada keyakinan agama, percayaan. Kalau Gesellschaft sudah didasarkan pada rasional, buah pikir manusia. Nah, ini sudah, ya, kehendak yang muncul pun, ya, berbeda-beda antara Gemenskaf dan Gesellschaft. Ya, ini saudara, ini karakteristik pada, yaitu tadi, ya, masyarakat tradisional dan modern yang diistilahkan dengan Gemenskaf dan Gesellschaft. Nah, untuk Gemenskaf sendiri, ya, Tonis juga kemudian istilahnya, ya, membagi menjadi 3 kategori, ya, yaitu Gemenskaf of blood, Gemenskaf of place, dan Gemenskaf of mind. Ya, jadi kalau Gemenskaf of blood ini, ya, Gemenskaf yang mendasarkan diri pada ikatan darah, ya, atau keturunan. Ya, ini konsep-konsep kekerabatan, ya, di masyarakat kita ini. Ya, jadi di masyarakat kita masih ini, ya, bisa kita jumpai banyak sekali, ya, ikatan-ikatan solidaritas masyarakat yang didasarkan pada ini tadi, ikatan keturunan darah, ikatan darah atau ikatan keturunan. Ya. Yang kedua, Gemenskaf of place. Ya. Jadi Gemenskaf yang didasarkan pada tempat tinggal, ya, didasarkan pada tempat tinggal yang bisa jadi saling berdekatan atau satu kompleks gitu, ya, satu RT, satu RW. Nah, ini satu perumahan gitu kan. Nah, ini kemudian yang akan membentuk ikatan solidaritas sosial di antara orang-orang yang ada di tempat tinggal tersebut. Ya. Nah, yang ketiga, Gemenskaf of mind. Ya, ini Gemenskaf yang didasarkan pada kesamaan ideologi, kesamaan pikiran. Ya. Nah, ini yang kemudian menggabungkan orang-orang dari banyak tempat, ya, didasarkan pada kesamaan ideologi atau pemikiran, ya, atau keyakinan agama juga bisa, ya. Jadi ketika ada orang ikut partai politik tertentu, ya, ikut organisasi tertentu, ikut NU atau Muhammadiyah, dan sebagainya, ini satu solidaritas yang kemudian terbentuk karena itu tadi, Gemenskaf of mind. Ya. Nah, itulah saudara, ya, beberapa karakteristik masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya menurut pendapat Ferdinand Tonis. Ya, kita cukupkan, ya, sampai di sini kajian ini. Ya, kita bisa lanjutkan dalam kolom komentar diskusi. Ya, terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.